campuran larutan di bawah ini dapat membentuk larutan penyangga. Nah, gimana campurannya bisa membentuk penyangga? Itu bisa aja dari asam lemah. Kita simbolkan Ha ya. H ini adalah simbol dari asam dengan basa konjugasinya. Nah, basa konjugasi ini terbentuk dari garamnya. Di mana garamnya itu yang basa konjugasinya ini kita ambil adalah aminnya, ion ya, ion amin dari garamnya. Nah, sekarang kalau misalnya basa lemah kita simbolkan B, basa gitu ya. Maka garamnya yaitu sebagai asam konjugasi, itu yang kita ambil adalah B H+-nya ya. Nah, artinya apa dari sini kelihatan bahwa terjadi perbedaan sebanyak 1 H+ ya, di mana asam selalu kelebihan H-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat kondisinya A, itu ada NH4OH, di mana NH4OH ini adalah basa lemah. Berarti kondisinya udah benar ya, penyangga basa lemah. Dan NH4Cl, ini kalau NH4Cl ini, kalau kita jabarkan komponen ion-ionnya, itu menjadi NH4+ ditambah Cl-. Nah, berarti kalau begitu NH4OH dengan NH4+ itu adalah pasangan larutan penyangga ya. Kenapa? Karena ini NH4OH ini sebagai basa ya. Di sini dengan NH4+ sebagai asam konjugasinya, terlihat kayaknya di sini bukan pasangan buffer ya, karena basa lemah dengan asam konjugasi itu hanya perbedaannya dari 1 H+ doang ya, ada perbedaan H+ di sini. Nah, sedangkan di sini kalau kita lihat ternyata ini ada berapa H+ ya, hanya ada banyakan. NH4OH ini istimewa ya, karena kalau dia ditambahkan dengan H2O ya, dia akan bereaksi membentuk amonia NH3. Nah, kenapa udah pasti dia terbentuk amonia? Karena yang namanya campuran larutan, umumnya larutan itu ditambahkan dengan air. Nah, pasti NH4OH ini akan bereaksi dengan air, pasti membentuknya amonia di sini. Jadi yang kita lihat di sini NH3 dengan NH4OH, NH4+ ya, itu terjadi perbedaan 1+ di sini ya, NH3 sama NH4+. Nah, ini berarti pasangan asam basa dengan asam konjugasinya, berarti ini pasangan buffer benar di sini. Jadi hati-hati untuk NH4OH. CH3COH ya. CH3COH itu masuk asam lemah. Nah, CH3CONA itu adalah garamnya. Nah, sekarang kalau CH3CONA itu kalau kita jabarkan itu menjadi CH3COO- ditambah dengan Na. Nah, kita lihat lagi di sini ya. CH3COH. CH3COH dengan CH3CO- itu terlihat ya bahwa ada perbedaan 1 hidrogennya di sini ya. Jadi kalau CH3CO- ini kita tambahkan H+, itu terbentuk CH3COH. Di sini berarti termasuk pasangan buffer di sini ya. Terjadi perbedaan 1 H+. Nah, dan di sini juga asam lemah dengan garamnya. Nah, gimana dengan CaOH2 dan CaCl2? CaOH2 itu termasuk basa kuat, sedangkan CaCl2 ini termasuk garam ya. Nah, kalau gitu ini yang C bukan. Kenapa? Karena syarat dari penyangga yaitu dia harus asam lemah atau basa lemah. Ternyata di sini basa kuat. Jadi yang dapat membentuk penyangga kecualinya yaitu yang C sebenarnya. Tapi kita akan bahas yang D. HCN termasuk asam lemah. Ingetin ya, HCN asam lemah. KCN adalah garamnya. Nah, untuk yang KCN, kalau dijabarin, K plus CN-. Nah, udah kelihatan ya, HCN dengan CN- itu ternyata ada perbedaan 1 H+ ya di sini. Dan dia ada komponen yang mirip di sini ya, CN juga gitu. Jadi ini udah pasti termasuk buffer juga. Nah, untuk H2CO3 termasuk, ingetin juga ini termasuk lemah ya. KHCO3 di sini kalau kita jabarkan sama K+ ditambah HCO3- ya. Ingat di sini ya, K+ tambah HCO3-. Nah,
HCO3- sama H2CO3 ada mirip-mirip juga namanya, tapi ini H-nya di sini ada 2, di sini ada 1. Nah, ini juga termasuk buffer juga, ada perbedaan selisih H+ juga, dan di sini adalah asam lemah juga garamnya. Jadi ini cocok juga. Jadi jawabannya adalah yang C.